Makan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Sambil nunggu yang lain ya. Oke, Mas. Ya, sudah 7 semuanya. Komplit. Oke, kita komplit ya Mas Jul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, tadi udah habis dari ketemu langsung lanjut diem ya Mas. Gaspol pokoknya gitu. Oke, semangat pokoknya. Oke, Mas Jul, langsung kita mulai aja gimana Mas Jul? Yang lain udah siap belum? Absen dulu. Witanto hadir. Siap. Si siapa nih ya? Devi. Devi belum. Oh, udah. Oke. Mbak Dani. Benar-benar. Ini sudah kumpul. Baik. Ya. Oh, baik. Udah, komplit. Komplit. Dani ada tuh, komplit. Oke, ya, sudah semua ya. Udah, Mas. Oke Baik, Mas, ya. sudah semua ya. Udah. Baik teman-teman, saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah kumpul sama-sama di pertemuan offline yang lalu. Halo, suara saya kedengaran? Putus saya, Mas. Halo. Sip. Masuk Mas. Sepertinya kalau sekarang, halo, sip ya, siap. Ya, menindaklanjuti pertemuan offline kita tadi, kemudian ternyata malam ada Zoom bersama dosen pembimbing. Nah, saya kemudian mengambil inisiatif di kelompok E27 untuk Putus, Mas. terkait dengan bidang pertanian, kemudian dari teman yang lain juga dari Mas Arma, yaitu di bidang pendidikan. Kalau boleh kita minta penjelasan sekali lagi, Mas Arma, yang tadi ide soal tadi yang kita sepakat sama-sama terkait dengan metode penerapan teknologi pemanenan air hujan ini bisa, Mas, kita sebelum kita konkretkan semuanya ini, Mas Arma bisa menjelaskan kita sekali lagi bagaimana nanti secara teknis. Oke, boleh. Saya mulai ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya, teman-teman. Ini santai aja loh diskusinya, nggak usah pada deg-degan. Iya, benar-benar. Oke, aku mungkin mau share screen ya, Mas. Soalnya pakai PPT. Iya. Kelihatan belum ya? Belum ya? Bentar.
Oke, oh bentar Mas, ini terkait sama Admin, gue. atau gimana? Terkait sama sistem laptopku, bentar. Hmm, Kalau enggak dimulai dari Mas Tanto dulu aja Mas. Soalnya aku mau nyeting Oke. laptop dulu ternyata. Ini harus Iya, buka lewat setting. baik. Kita mulai dari ide yang tadi dihasilkan oleh teman-teman bersama Mas Tanto terkait dengan video pengabdian masyarakat dengan tema mempercepat pertumbuhan pohon buah dengan teknik stek batang tua menggunakan media sederhana. Nah, ini menarik sekali. Juga teman-teman tadi sudah sepakat. Jadi teman-teman yang 7 orang tadi yang hadir juga sepakat soal ini. Ini mungkin yang jadi jawaban dari kegelisahannya para pencinta pohon, para ibu-ibu di masa pandemi kemarin, mungkin juga akan nanti menular di masa yang akan datang. Nah, teknologi yang ini mungkin mudah-mudahan menjawab permasalahan itu. Saya minta Mas Tanto untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan tema yang kita pilih ini. Silakan Mas Tanto. Oke Mas, selamat malam teman-teman. Ya, ini kita ngambil judul tentang pertanian, yaitu tentang cara penanaman buah atau pohon berbuah agar cepat berbuah, yaitu kan zaman sekarang itu banyak orang menanam dari bibit kecil, tapi itu kebanyakan lama, bisa bertahun-tahun itu baru bisa berbuah, lama banget. Nah, kita bisa menggunakan metode stek batang tua ini, itu kan bisa mempercepat, kemungkinan bisa dari 0 itu 1 sampai 6 bulan itu ada yang sudah bisa berbuah kalau stek batang tua, dan bisa umur hampir 1 tahun sampai 2 tahun itu bisa menikmati buah yang banyak. Jadi kita nggak perlu nunggu buah itu ada itu bertahun-tahun, tapi udah bisa menikmati dari hasil kita menanam berapa bulan, terus ke depannya berapa bulan itu dari stek batang tua itu. Kan di masyarakat sekarang kan banyak gini, banyak kekurangan lahan karena banyak perumahan atau banyak yang udah dibikin rumah itu. Jadi mereka inginnya itu bisa menanam buah, tapi bisa menikmati buahnya juga cepat. Makanya kita ada sekarang metode itu loh Mas Yul. Iya. Kayak Stek tadi itu ya, yang terkait dulu. itu. Stek batang tua ya. Batang tua biasanya perputarannya hanya buah, bunga gitu ya. Buah selesai buah. Oh. Dia nggak nambah daun dulu ya. Ya, kalau dari biji kita mainnya itu nanti pertumbuhan batang dulu, terus pertumbuhan daun dulu, baru prosesnya lama. Kalau kita pakainya stek batang tua, jadi kita itu nanti udah pohon itu langsung berproses kepada pembuahan. Itu Mas Yul. Baik. Itu sama nggak kayak metode cangkok gitu? Atau Kalau ya. sebenarnya sama, tapi kebanyakan itu orang-orang itu sekarang pada milih stek batang tua karena dari rasa itu sekarang pada bisa keinginan sesuai keinginan gitu loh, kayak kelengkeng rasa apa, durian, atau pengennya satu pohon rasanya apa gitu kan, sekarang modelnya kayak gitu. Berarti sekarang peminatnya lebih banyak ke stek gitu ya Mas, dari cangkok? Iya. Itu soalnya saya sendiri sudah menjalaninya itu loh. Ya. Jadi Mas Tanto kan sebagai profesional di sini ya, yang berkecimpung hari-hari menjual tanaman pohon, tanaman hias. Teman-teman, berarti kita sudah sepakat
semua ya dari penjelasannya Mas Tanto ini. Sepakat, Mas. Kalau Oke, Mas. Baik, kita bungkus yang ini. Pertanyaan teknis, monggo. Mas Tanto mau nanya, Ya, bisa. kalau untuk teknisnya, seperti kan kita besok harus mempersiapkan alat dan bahan ya. Iya. Nah, kan biar kita semua bisa tahu untuk alat dan bahannya itu apa aja. Oke. Atau pupuknya gitu. Untuk kita metode penanaman di dalam planter bag ya, Mas. Planter bag itu biar kita enak, misal kita bosan ditempatkan di situ, kita bisa pindah ditempatkan di mana. Sedangkan di planter bag itu buah itu sudah bisa berbuah karena ukurannya nanti planter bag kan ada yang 50 liter sama 100 liter gitu. Nanti kita hanya menyiapkan media tanam, terus pupuk sama bibit sama boosternya, Mas. Untuk perbuahan itu. Baik. Oke. Ada yang lain? Mas Tanto mau tanya, Oke, Mbak Devi, masuk Mbak Devi. untuk itu apa pembagian peran saat pengambilan video itu gimana ya? Kan kita ada 7 kelompok nih. 7 orang. Ya, kalau rencana saya kemarin itu kita nanti sesuai apa ya? Sesuai keahlian kita lah. Ada yang bisa, kalau pembagiannya ya, misal Mas Arman bisa di kamera atau apa, atau bisa di ini, nanti bisa di bagiannya itu aja, Mbak. Kan dibikin kita enaknya di bagian kita. Nanti sambil kita belajar untuk metode itu, biar sama-sama kita memahaminya gitu. Terus berarti kita semua, kecuali yang kamera gitu ya, itu turun langsung ke videonya atau enggak? Kalau yang kamera nanti otomatis belum bisa turun ke videonya ya, soalnya. Tapi nanti bisa gantian aja ya Mas Arman, baiknya. Betul. Biar Sebenarnya semua bisa ya. Kalau untuk pembagiannya nanti, kita mungkin sepakati bersama. Jadi nanti kita kesepakatannya seperti apa, siapa yang mau menarasi, kan pasti ada narasinya. Habis itu nanti kita bikin teksnya untuk, biasanya kan kalau video ada teks, walaupun ada yang jelasin, tapi di bawahnya ada teksnya kan lebih enak nih, lebih bisa diterima poinnya. Itu nanti ada bagi-baginya lah, sama Mas Jul nanti juga kita atur untuk semuanya. Pokoknya semua terlibat, dan sesuai porsinya masing-masing lah. Saya sambil nyatat nih. Kemudian yang lain? Saya, Mas. Gimana, Mbak? Silakan. Terima ya. Iya, Mas Tanto mau tanya. Itu kan 6 bulan sudah berbuah ya. Nah, itu Iya. pakai pupuk apa ya, Mas? Saya biasanya itu karena itu modal stek, itu udah saya biasanya pakainya pupuk organik, pupuk kandang, terus pakai tanahnya itu saya biasanya pakai tanah blader atau tanah kali itu yang di pinggir kali itu, Mbak. Masalahnya percepatan pertumbuhan akar itu lebih enak. Dan nanti saya biasanya pakainya pupuk booster itu ada sendiri, Mbak. Jadi kan teknologi sekarang itu lebih cepat gitu. Orang itu inginnya sekarang nanam terus cepat berbuah gitu, Mbak. Ya gitu. Kadang itu ya, Mas, apa kalau ditanam pakai kayak gitu tuh sering layu kayak gitu kan? Tergantung, Mbak. Biasanya itu kan kalau kita semua itu tergantung sama media tanam sama perawatan kita. Kalau perawatan kita bagus, itu kayaknya saya sendiri itu udah ngalamin setiap hari itu, dan ada yang buktiin itu udah enggak, Mbak. Gitu. Ya, Mas.
Mas saya Gimana? mau Kita catat. Jadi sudah ada bahan baku. Iya, siapa nih? Mbak? Mbak Dani mau nanya. Mbak itu Dani mau nanya. pertanyaannya Mbak Rima tadi. Kan tadi pakai tanah sama pupuk ya? Hmm. Iya. Perlu pakai itu nggak Mas? Sekam padi itu loh. Kalau saya sendiri nggak pakai itu Mbak kalau udah di booster itu. Oh, teknologinya beda nih. Ya. Oh, beda. Soalnya Metodenya saya beda. mainnya di bunga mawar itu juga banyak Mas. Di rumah itu ada banyak banget. Itu kalau kayak pakai kayak gitu itu biasanya di dalam itu cepat kering. Saya biasanya cuma pakainya itu bladder tanah liat dari kali-kali itu yang akarnya cepat itu. Biasanya nggak pernah saya merang itu. Biasanya sama pupuk kandang, sama kadang daun kering yang udah difermentasi. Kan sekarang itu kita bisa memanfaatkan daun-daun kering untuk dibikin pupuk gitu. Kalau pupuk kandangnya tuh yang udah kering gitu atau yang basah gitu juga boleh, Mas? Kalau pupuk kandangnya biasanya saya pakai yang saya nggak baru, juga nggak lama, tapi itu sudah disimpan kayak disendiriin gitu loh. Jadi nggak kena panas, sama nggak kena apa itu hujan. Jadi nanti kita fermentasi terus jadi pupuk itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Sama Ya. Mbak Dani Suryani tadi. Terima Mas, kasih Mbak Dani. Iya, Nanti Mas. kita catat. Ada yang lain? Mas mau Ani? tanya. Ya. Iya. Ya. Nah, Mbak Marwa. astagfirullah. Nanti itu kira-kira pohon apa aja ya Mas yang bisa pakai teknik itu? Ini kebanyakan itu bisa. Kalau sekarang saya udah buktiin itu kok mangga udah buktiin, alpukat udah buktiin, terus Alpukat ya? alpukat udah. Oh, jambu itu ya? Jambu kristal merah sama kristal putih aku udah buktiin. Terus jeruk nagami, Mas. Jeruk nagami itu yang dimakan sama kulitnya itu. Itu udah buktiin. Ya. Itu. Kelengkeng bisa. Kristal. Kelengkeng. Kelengkeng udah buktiin, Mas, juga. Bisa ya? Tapi kebanyakan kalau udah jadi buah, udah ada yang nyukai, Mas. Kayak temen, tak bawa pulang ya. Mas nggak bilang nggak enak. Saya itu tertariknya sama yang kristal putih itu loh, Mas. Pinggir jalan banyak sekali yang jual rujak jambu kristal itu. Kayak sepanjang jalan ini. Lotis. Iya, rujak jambu kristal dia bilang. Banyak sekali yang jual. Itu karena Mas. mungkin enak ya. Jadi kalau ada teknologi yang permudah itu kayak lebih bagus lagi ya. Iya, kan masyarakat sekarang itu pada biasanya beli jambu terus isinya ditanam. Nah, kalau menunggu dari biji itu kan lama banget, Mas. Kalau kita model itu kan kita bisa ya kemungkinan paling lama 1 tahun lah. Itu kita sudah bisa menikmati hasil daripada kita menunggu dari biji gitu loh, Mas. Oke, mantap. Baik, ada yang lain? Untuk ke Mas Arman atau ke Mas Zul ada yang mau ditanyakan nggak itu? Mbak, gimana? Oh, ini Mas Zul. Silakan. Siapa itu? Aku, Mas. Oke. Silakan. Mbak, Itu. siapa nih? Devi mau. Mbak Devi. Oh ya. Iya. Mantap. Kita mau buat videonya itu kira-kira kapan ya? Yap. Apa gimana? Oke. Ini nanti kita sepakati sama-sama ya. Ini kan hari Minggu ya. Minggu. Iya. Di minggu ini kita cukup sudah 2 pertemuan ya. Pertama Zoom. Bahkan kita sudah 3 ya dengan ini. 3 ya. Nah, sudah 3. Jadi nanti hasil rapat malam ini akan kita share di grup. Lalu kita tentukan waktunya. Jadi seperti petunjuk tadi, teman-teman, sebaiknya memang kita tiap minggu. Dan yang pas banget buat waktu kita semua itu kan hari-hari Minggu ya. Betul. Jadi, nanti Pas semua libur. video, kan nanti akan ada 2 video ya. Berarti yang pertama adalah video
Pendidikan. untuk pertanian ya, pertanian. Apa pendidikan? Pendidikan dulu. Yang Pendidikan. ya tenis. Ah, tenis dulu ya. Berarti yang dari Mas Arma ya nggak? Betul. Atau gimana? Kalau untuk yang pertanian kan kita udah ready ya Mas. Kita bisa langsung praktekkan untuk ke Mas Tanto ya. Karena untuk alat dan bahan Mas Tanto gimana? Udah ready atau butuh berapa hari untuk menyiapkan dan lain-lain? Nanti kita kan juga bisa support Punya misalkan kontribusi ya. Kita menyiapkan juga. Ya, itu kan harus kita konfirmasi dulu. Untuk alat dan bahannya udah ready, Mas. Nanti kita tinggal nunggu konfirmasi aja kapan kita bisa bikin, kapan kita bisa untuk sosialisasi atau apa untuk apa ya mengangkat itu, Mas. Teman-teman punya kapan itu ngikut. Iya. Teman-teman, apakah pembuatan video bisa kita buat 7 hari lagi, hari Minggu depan? Minggu tanggal 17 ya berarti? Ya. Betul. Karena tanggal 23, 24 itu Mbak Ani kan ini. Mbak Dani. Amini aja tuh. Yang nikah ketuker, Mas. Yang nikah Mbak Dani tanggal 23. Jadi tanggal 17 ini kita kumpul sama-sama. Mau buat apa dulu nih? Karena kebarusan kita bahas kan ini. Ya, yang tanaman itu dulu, Mas. Karena kalau tanaman dulu ya. Oke. Kalau yang materi itu kan butuh persetujuan dari yang punya lokasi. Karena itu Baik. udah diterapkan di instansi lah. Ya, kita sepakat ya, teman-teman. Lebih cepat lebih baik. Hari Minggu depan kita bikin video di tempatnya Mas Tanto di Kulon Progo. Kumpul di sana. Oke? Siap, Mas. Oke. Oke, kita catat ya. Tanggal 17. Itu mau mulai dari jam berapa, Mas? Siang apa sore? Apa dari pagi pagi? lebih mantap tuh. Jam-jam 10-an itu mantap tuh. Karena Kalau OTW jam 10 gimana? nggak panas. Biar longgar ya waktunya. Iya. Betul. Nah, saya takutnya kita ini kan pembuat video yang saya nggak tahu ya. Saya memang kalau saya sih amatir. Jadi takutnya banyak cut-nya. Oh iya Mas, untuk peralatan yang buat videonya udah ada kah? Untuk kamera tadi Mas Yul gimana, Mas Yul? Nah, kamera saya siapkan apa tadi? Tripod nanti ini. Ya. Jadi untuk peralatannya plus bahan kan dari Mas Tanto, peralatan yang lain dari saya itu sudah siap. Kira-kira gitu. Yang lain pertanyaannya? Sudah sih. Nanti di selok aja ya Mas Tanto untuk lokasi rumahnya. Biar anak-anak juga estimasi perjalanannya. Siap. Itu Kalau jam 10 sampai sana apa gimana ya? Jam 10 sampai sana kan? Oh Gimana? iya. Oke. Teman-teman gimana? Jam 10 sampai sana, terutama yang paling jauh, Berbah sih. Saya Mas jauh sendiri. Oh iya. Nggak apa-apa, sudah sampai sana biar nggak panas. Oke. Betul. Kalau ada yang mau bareng-bareng, misalnya Mas Arma atau siapa, Devi mau Iya. iya. Itu mau barengan apa sendiri-sendiri apa kumpul kampus dulu apa gimana? Saya ini naik motor Mbak Devi. Yang dekat dengan saya itu cuma Mbak Devi. Naik motor mau? Iya, motoran aja deh. Mazul sama Mbak Devi lewatnya mana? Kalau misalnya bareng gitu gimana sih ketemu di jalan gitu? Iya. Mbak Ani itu Keronggahan ya? Iya, deket RSA UGM itu, Mbak. Oh, nanti ketemu gitu aja, Bo. Keronggahan bisa kita hampirin. Iya, ya kayak gitu aja biar kan bareng. Saya dari Jakal mampirin Devi kita lewat Keronggahan langsung lewat ring road meluncur ke Kulon Progo. Itu yang utara udah clear, utara clear.
Itu Mbak Rima itu Aku mana? langsung- Saya kan bukan Aku sih. langsung meluncur Mbak nggak Rima apa-apa, Mas. Segan, Langsung. Aku nunggu video. Segan dia bisa lewat yang tadi kita jalan itu ya, membelah Jalan Godean tembus sana. Iya. Atau mau Tembus nekat Sentolo. bisa lewat Bukit Menoreh, tempat lewatnya tadi Mas Tanto. Itu agak nanjak tapi, ya Mas Tanto. Saya nggak berani Itu lewat itu. Agak Jauh serem. banget. Kan itu Serem. Mending Motor lewat saya jalan nggak apa kuat. sih, Mas? serem jangan. Oke. Mbak Dani. Oke. Itu Rima, oke. Mbak Dani. Mbak Dani gimana? Saya Diantar suami. ke sana nggak apa-apa sih kayaknya kalau di Sherlock. Kalau di map AW Adventure, Apa Mas? Nanti dikirimin Kalau- toh. di map Iya, AW nanti. Adventure. Nanti tak kirim di Oke. grup. Siap. Oke. Mbak Dani tadi sama siapa? Barengannya? Saya nggak ada barengan. Paling timur ini Mas. Oke. Jadi kita ketemu nanti kita lewat ring road, kita lewat ini ya, kita lewat apa nih namanya? Yang di pertigaan UM-nya itu, Gamping. Sana. Gamping. Jadi ketemunya saya, Dani, Devi. Devi, Anu di perempatan Gamping. Pertigaan itu. Ya, Pertigaan. pertigaan. Iya. Oke. Mbak Dani kalau ke selatan lewatnya mana? Kalau ke Menurut selatan, Ke barat, sorry maaf. Bulan Progonya mana Lewat sih? ring road. Lupa saya. Ya, Bulan Progonya mana Mas? kota apa? Itu Dayakan Pengasih, Mbak. Jadi dekat Taman Budaya Kulon Progo. Kota itu ya, kota itu ya. Kalau Iya, dekat Budaya lewat Kulon Progo. Gamping apa? Lewat ini sih. Serandaan itu tuh Mas. Bukan, kejauhan Ya, itu. Jalan Wates, Jalan Wates. Jalan Iya, atas. Kalau lewat Gamping lurus itu nggak bisa. Bisa, Gamping lurus. Dekat Gamping alun-alun itu sebenarnya aku. Oke. Udah kelarin, hampir kelar. Iya. Sabar. Untuk punya Mas Arman gimana tadi? Siap, Berarti ini tak share screen ya. Arma itu ternyata bisa nungguin ini. Bisa nungguin Mbak itu, Mbak Rima. Mbak Rima Segan ya? Iya. Saya Oh iya, kan. nggak apa-apa. Nggak Ah, apa-apa, Mbak. Mbak Rima nanti ditungguin sama Mas Arma ya. Mas Arma itu dia hanya 2 kilo. Tadi rumahnya yang tadi diceritain sama kita semua itu hanya 2 kilo dari kopi Ampirono tadi. Nanti japri aja Mbak Rima, nggak apa-apa. Kita Ya. Tapi Oke, Mas. Oke. Untuk share screen-ku udah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan. Udah. Oke. Tadi teman-teman ada lagi pertanyaan sebelum Mas Arma? Udah, cukup sih. Dari aku udah Mas, cukup. Kalau untuk pembagian tadi, pembagian peran-perannya tadi, Pembagian peran kita bahas di minggu-minggu ini kali ya Mas. Maksudnya kan nanti yang bisa membagi Mas Tanto ya. Maksudnya Mas Tanto nanti coba Iya. di detailing, materi, narasi, pengambilan gambar dan lain-lain. Kira-kira dibikin 7 posisi lah. Nanti Iya. aktornya juga bisa Mas Tanto yang expert. pemerannya kameramen segala macam itu ya. Yes. Kan kita tadi disarankan untuk ada susunan produser lah, kameramen lah, narator lah. Iya, yang ngomong itu kan nggak cocok kayak artikulasi timur kayak saya itu Ya, nggak pas. nanti kita casting dulu Mas buat pemilihan aktor. Iya, cewek-cewek itu sama plus Mas Tanto gimana? Sebagai aktor. yang ngomong-ngomong itu loh, yang ngasih deskripsi itu. Nah, Iya. tentunya kalau saya nanti apa ya, makanya ada cewek
sama yang bantu Mas Tanto kan. Siap, Mas. Nah, saya nyiapin alatnya tadi sesuai job di saya nyiapin alat, ngedirect mungkin bisa. Wih, bahasanya ya ngedirect. Iya, sutradara nih. Berarti Mas untuk pembagiannya itu on the spot pun bisa ya? Bisa. Misalnya kamu ini gitu. Tapi sebaiknya biar kita tahu perannya masing-masing, biar Yes. kita udah menjuai, udah bisa membayangkan. Ya, kalau bisa hari Rabu. Yep, Hari Rabu ya. Kita sudah clear ya di grup WA kita ya. betul. Oke, siap, Buat Mas. persiapan juga. Buat persiapan Ya, juga. buat ini. Oke, Oke. kelar Aku untuk mulai ya, Mas. video 1 kita. Clear ya semuanya. Clear? Oke, Mas. Clear. Oke, silakan Oke. Mas Arma. Tak mulai ya, Mas. Ya. Ini sesuai yang kita bahas sebelumnya, ini mungkin tadi kan aku setuju sih sama yang disampaikan sama Pak Ridwan bahwa kalau bisa, karena kita kan jenjangnya mahasiswa ya, mahasiswa lebih dekat sama SMA atau mungkin SMK. Nah itu nanti Iya, coba betul. kita bareng-bareng dorong di grup untuk Pak Ridwan sampaikan ke panitia KKN, lebih baik kita dikasihnya instansi untuk SMK SMA kan sama sederajat. Karena apa? Karena ide kelompok kita ini akan nyambung untuk hal itu, karena teknik ini kan lebih ke SMK, teknik bangunan gedung. Jadi untuk judulnya ini pemanen air hujan, PAH. Fungsinya sendiri sebagai pemasok air bersih dan mengurangi banjir kalau untuk di kota-kota yang besar. Oke, sesuai template kita kan harus mengidentifikasi masalah. Di mana masalah kalau di Jogja mungkin jarang banjir ya. Cuman kalau untuk di kota-kota seperti Jakarta yang padat, Surabaya, Semarang, banjir dan rob itu hal yang sangat sering terjadi di sana. Kalau di Jogja mungkin lebih ke kelangkaan air. Itu terutama untuk di daerah Gunung Kidul dan daerah Bantul, khususnya Pajangan, Bangunjiwo. Itu secara maps ketersediaan air mereka merah banget. Dan selain itu juga teknologi ini kan menampung air hujan yang dimana itu dalam tandon atau toren kalau orang Jawa. Nah itu mengurangi resiko tumbuh kembangnya nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Jadi kan nanti kita tutup. Nah untuk secara teknisnya pemanen air hujan ini tuh posisinya ada kita pasang di kawasan perbukitan bagian tengah. Jadi dari posisi air hujan di atas, dia akan turun sesuai flow. Nah, ketika kita memasang pemanen air hujan itu di kawasan perbukitan bagian tengah, itu akan menyelamatkan dataran rendah dan daerah pesisir. Karena air hujan udah kita tampung dulu di kawasan perbukitan bagian tengah, itu menyelamatkan dataran rendah dan pesisir. Itu sebagai pencegah banjir. Nah, negara yang udah mempraktekkan teknologi ini itu di Cina, Brazil, India, Bermuda, Virgin Island, Inggris, India, dan Myanmar. Kalau yang lokal di Indonesia itu di Semarang. Nanti ada fotonya yang di Semarang. Nah, PAH itu apa sih? Lebih ke seperti apa sih sistemnya, nyimpennya kayak apa? Nah, kalau dari gambar ini bisa dilihat, jadi air itu akan ditampung dari talang, nanti ada bak atau tandon untuk membersihkan dari kotoran. Setelah itu akan ditampung menggunakan toren yang besar. Ini bisa di atas tanah, bisa di bawah tanah. Sistemnya ada 2, area terbuka, jadi kita bisa memanfaatkan area yang lebar banget, habis itu airnya ditampung, seperti yang atas ini. Biasanya ini diterapkan di perbukitan sih, karena dia memanfaatkan lereng dan turunnya air kan. Nah, yang untuk satunya ini yang umum digunakan di rumah-rumah warga, seperti di atap atau tenda. Jadi kalau di gambar bisa kelihatan, ini ditampung dari talang, habis itu turun, diolah dulu, dibersihkan kotorannya, habis itu disimpan di kolam penampungan, habis itu baru dimanfaatkan.
Ini teknik yang lain lagi. Ini kalau di Indonesia kayaknya belum. Nah, apa sih isu untuk teknologi ini? Yang pertama, ini tuh beresiko tercemar kotoran burung, ion organik dari laut. Karena kan air hujan ya, dan itu kan posisinya kita tangkap dari atap rumah. Jadi ada resiko kotoran burung. Cuman kita udah mencarikan solusinya. Yang pertama, untuk keperluan air minum di Indonesia telah dilakukan uji laboratorium oleh UGM. Nah, selain itu juga ditemukan treatment yang efisien, seperti di Provinsi Gansu, Cina, itu menggunakan metode dipanaskan sinar UV. Jadi untuk menetralisir kandungan-kandungan berbahaya itu dipanaskan menggunakan sinar UV. Itu bisa langsung dari matahari, bisa menggunakan lampu UV. Itu dijual bebas. Terus kalau di Brasil, menggunakan metode desinfektasi klorin. Kalau yang metode murahnya itu desinfektasi sinar matahari UV, seperti yang di Cina itu. Nah, kalau gambarannya seperti ini, teman-teman. Jadi, kayak yang saya jabarkan tadi, talang ditampung, kotorannya dibersihkan di bak biru ini, habis itu ditampung di yang bak besarnya, nanti overflow-nya bisa dialirkan ke sungai atau ke tanah. Nah, nanti pemanfaatannya bisa untuk air minum yang pertama. Yang kedua untuk wastafel, cuci piring, cuci tangan, dan lain-lain. Terus untuk cuci baju, sama untuk flush toilet. Dan ini sangat efektif penggunaannya. Ini contoh tangkinya yang di atas. Kalau ini tadi kan di bawah tanah. Kalau yang ini di atas tanah. Nah, kalau yang bawah tanah ini cenderung untuk lahan yang minimalis. Jadi lahannya nggak gede. Kekurangan lahan lah. Ini biasanya di kota-kota besar. Kalau yang di desa-desa biasanya kan mereka lahannya luas. Mereka menggunakan torun yang di atas tanah kayak gini. Nah, ini untuk negara-negara yang udah menggunakan ini tuh mereka menggunakan cara yang sederhana. Yang pertama, ini adalah di Malaysia. Terus yang B ini di Thailand masih menggunakan kayak kendi gitu ya, gerabah gitu. Kalau yang C ini di bawah tanah, ini di Cina. Kalau yang D ini di Afrika. Afrika kan negara yang terkenal kekurangan air ya, karena mereka di daerah tropis. Nah, ini yang di Indonesia. Ini di rumah Bapak Hendrik di Srinindito itu di Semarang. Jadi udah ditampung dari talang, dimasukkan ke bawah tanah. Ini contoh kolam airnya yang ditaruh di bawah rumahnya beliau. Nah, ini contoh sederhana di Semarang, di daerah Gabeng. Jadi simple, cuman pakai pipa pralon, habis itu dikonek ke talang, habis itu udah disimpan di kolam air gini aja, menggantikan sumur. Nah, untuk aplikasi pengembangannya ini mungkin tujuan atau dasar kita memilih ini kan bisa dikaitkan dengan program yang pertama tadi, yaitu untuk pertaniannya ya, bahwa kedepannya aplikasi pengembangannya yaitu air hujan ini bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman hias, pohon-pohon berbuah yang ada di taman kita. Nah, ini jadi rumah ini udah didesain, tanamannya itu tanaman rambat seperti ini. Biasanya anggur bisa sih kayak gini. Nah, itu istilahnya self dewatering. Jadi dia bisa menyirami dirinya sendiri secara otomatis menggunakan sistem ini. Jadi kita nggak perlu setiap hari nyiram tanaman kita, udah secara otomatis menggunakan sistem ini, tanaman ini akan menyirami dirinya sendiri. Nah, kalau ini untuk aplikasi pengembangan yang lebih jauh lagi, yaitu dikomersialkan. Jadi air minum itu diambil dari air hujan. Tentunya menggunakan metode yang sangat aman untuk dikonsumsi. Nah, ini mungkin kalau dugaanku sih ke depannya kayak Aqua, Mineral, dan lain-lain pasti akan ngembangin sistem ini sih. Karena di luar udah sangat common lah, sangat udah dipakai banget ini. Contohnya seperti ini sih, Raindrops. Nah, ini kalau aplikasi di masyarakat seperti ini. Ini contohnya ada di Semarang. Jadi cuma pakai tong-tong bekas kayak gini. Kalau yang udah pernah dibikin itu pakai tong kayak gini. Jadi kita bersihkan. Ini tong second ini. Jadi bisa dimanfaatkan dengan bahan dan material yang murah. Nah, kalau untuk filternya di sini jelas filternya itu sangat murah karena bahan-bahannya cuma dari kreweng. Kreweng ini potongan genteng. Nah, potongan genteng.
Habis itu ini dari batu-batu sama dari serabut hijau. Jadi ini semua dari bahan bekas dan murah, ditemukan di sekitar kita lah pasti kayak gini. Nah ini contoh satunya udah dipakai di instansi Semarang, mereka udah kembangkan langsung dan ini dimanfaatkan untuk mereka sendiri. Skemanya seperti ini. Nanti kedepannya kalau misalkan kita serius mau bikin video ini, kita bisa buat ini di video kita nanti 3 dimensi. Jadi nanti aliran airnya tuh kelihatan, nggak cuma panah-panah kayak gini. Nanti masuknya, alurnya, prosesnya itu kelihatan semua menggunakan animasi 3 dimensi. Sampai nanti di kolam terakhir ini, tandon lapung siap pakai, ini pemanfaatannya. Ini ada filternya juga. Ini contohnya yang kalau tadi yang di instansi, ini yang di rumah warga. Jadi udah diterapkan di rumah warga juga. Oke. Nah, kesimpulannya, kalau secara fisika, air hujan itu menunjukkan performa fisika yang lebih bagus dibanding air baku atau air tanah. PDAM lah, PDAM, sumur bor, itu ini lebih bagus ya secara fisika. Ditunjukkan dalam kadar residu terlarut yang lebih rendah dibanding air baku. Ini datanya ada semua. Kalau misalkan nanti kita diminta untuk nampilin tabelnya, tabel percobaannya ada semua. Terus untuk biologinya, air hujan menunjukkan performa biologi yang lebih buruk dibanding air baku. Hal ini ditunjukkan dalam kadar coliform. Coliform itu bakteri coliform yang sangat tinggi, yaitu 92%. Cuman tadi di slide sebelumnya kan kita udah kasih solusinya. Karena bakteri coliform ini bisa mudah dimatikan menggunakan sinar UV dan ada beberapa treatment biologi. Karena kalau untuk pemanfaatan untuk manusia itu kan dihindarkan kimia ya, lebih baik biologi. Jadi biologi ini treatmentnya pakai pohon. Kayak kalau teman-teman pernah tahu enceng gondok. Enceng gondok itu kan makin banyak enceng gondok di sungai, berarti sungai itu makin kelihatan kalau dia sangat tercemar. Pokoknya makin subur dia. Nah ini salah satu teknik biologinya itu pakai pohon enceng gondok. Terus secara kimia, air hujan menunjukkan performa kimia yang relatif lebih bagus dibanding air baku. Dan ini kandungan kimianya, ada nitrat, sulfat, karbosulfat, klorida, dan lain-lain lah. Dan ini tergantung dari lokasi dari pemasangan itu. Apakah dekat kawasan industri, atau pemukiman padat, atau mungkin di persawahan hutan. Kalau yang bagus ya persawahan hutan, pasti bagus dia. Kalau dekat industri, dekat pemukiman padat, pasti dia buruk. Nah, kalau untuk mangan, kadar mangannya air hujan ternyata lebih buruk dari air baku. Bahkan beberapa tempat menunjukkan kadar melebihi baku mutu. Ini biasanya dekat sama industri daerah Surabaya, daerah Jakarta, khususnya Tangerang, Bekasi, Karawang itu kan memang daerah khusus industri itu. Ini kayaknya nggak cocok juga untuk ditaruh di sana. Tapi kan kalau bicara KKN kita di DIY, ini sangat cocok di Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul Selatan. Kayak Pajangan, Bangun Jiwa itu cocok. Terus parameter zinc, walau secara keseluruhan memenuhi baku mutu, performa air baku lebih bagus dibanding air hujan. Kalau ini bisa ditreatment. Bisa ditreatment menggunakan yang lebih expert lagi lah, sesuai biologi, sesuai campuran-campuran yang sekarang lagi dikembangkan di UGM. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin ada yang mau nanya, aku tak tunjukin gambarnya biar kalau ada teman-teman yang mau nanya sistemnya. Ini gambarnya kayak gini, kelihatan ya teman-teman? Iya. Mas, saya tuh mau nanya. Boleh Mas. Pertama itu terkait dengan kalau diaplikasikan masyarakat kan biasanya kalau ini menjadi substitusinya air baku, air tanah. Iya, betul. Gimana nanti biaya yang dikeluarkan? Kalau untuk biaya lebih ke efektivitasnya, efektifannya. Efektifnya ini bisa diklaim sesuai percobaan kita itu dia bisa ngirit 50%, Mas. Jadi dari penggunaan air kita, katakanlah PDAM gitu bulanannya kita bayar 200.000, 300.000 ya karena memanfaatkan air hujan. Bisa setengahnya. Listrik ya. Bisa. Kalau untuk listrik kita bisa pakai tanpa pakai pompa bisa. Kayak contohnya tadi kan dibikin panggung yang di Semarang tadi. Ini kan dibikin panggung ya, jadi nggak perlu ada listrik dan lain-lain. Jadi udah langsung pakai aliran air aja. Ini kan nggak ada listrik nih sama sekali nih. Jadi udah langsung aliran dimanfaatin. Bahkan listrik bisa 0, Mas.
Kecuali Mas. kalau di bawah tanah kayak gini pakai listrik. Bawah tanahnya Oh harus gitu pakai ya. listrik. Disedot, kan disedot pakai pompa nih. Iya ya. Oh, gitu sih. Jadi lebih Oke. efektif. Mas, tingkat kesulitan ketika kita ngambil video, bahan-bahan segala macam ini, gimana Mas? Saya lihat Bahan-bahan bahan-bahannya kok kayak banyak banget ya. Kalau untuk bahan-bahan semua udah siap, Mas. Sudah siap semua. Sudah ada instalasi ya? Lokasinya sudah ada. Instalasi. Iya, instalasinya sudah ada. Nanti mungkin kita lebih menjelaskan secara narasi instalasinya. Kalau harus ke lokasi, kita bisa ke lokasi. Lokasinya di Sedayu Bantul. Nanti kita tunjukkan ke video yang kita bikin itu, biar masyarakat juga tahu, oh bentuk aslinya tuh kayak gini kalau udah diaplikasiin. Jadi nggak cuma bayang-bayang doang. Itu semua udah siap, Mas. Nanti tinggal kita coba bikin izin pengantar dari LP3M untuk izin lah pengambilan video aja. Kebetulan aku kenal sama yang punya instansi itu, jadi kebanyakan boleh lah. Nanti bareng-bareng kita ke sana lah. Deket kok Sedayu sini. Artinya goal kita kan ini akan membantu masyarakat, kan Mas? Iya, betul, betul, betul. Tentunya. Oke, kita buka pertanyaan lagi terkait dengan partisipasi teman-teman nanti seperti apa? Apakah pembuatan videonya mengalami kesulitan atau gimana? Nanti ini lokasinya, kan tadi lokasinya di Semarang semua. Ada yang Jogja? Jogja perlu ini sih. Kalau Jogja sih di Sedayu itu, cuman aku nggak punya fotonya Mas di HP. Tapi Sedayu ya aman ya, dekat ya? Sedayu aman, ada, deket kok. Oke. Dari instalasinya kita nggak ada kesulitan untuk praktek ya, untuk Bisa, video ya. Nanti kita bisa langsung tag video di sana. Oke, teman-teman, monggo ditanyakan. Mas, mau tanya. Silakan, Mbak. Itu nanti kan kita tag videonya itu ke tempat itu kan, ke Sedayu kan. Betul. Terus nanti kita ngejelasinnya ini fungsinya gini apa gimana Bisa. sih teknisnya itu loh? Jadi teknisnya gini. Tadi siapa yang nanya tuh? Tar. Devi, Mas. Oh, Mbak Devi. Saya nggak kelihatan di sini. Jadi nanti itu kan full of teknis ya. Jadi enak pembagiannya. Nanti ada yang khusus untuk instalasi pipa, kita ada penjelasannya. Habis itu untuk yang toren ada penjelasannya. Nanti bisalah tag-nya kita tunjukkan, inilah pipanya, diameternya sekian, efektifnya nanti pakai diameter sekian. Itu malah enak banget jelasinnya. Jadi ya kita bisa pakai narasi tanpa ada orang bisa. Kalau misalkan ada orang yang langsung menjelaskan, nunjuk-nunjuk, bagus lagi menurut aku sih. Jadi orang bisa tahu, oh yang dimaksud pipa tuh ini, oh yang dimaksud toren tuh ini, oh yang dimaksud pompanya tuh ini, gitu sih. Jadi coba nanti tak jabarin detailnya untuk pos ini siapa, pos ini tuh butuh orang, pos ini butuh orang. Nah nanti kita bagi bareng. Berikut sama materinya juga tak share semuanya. Jadi narasinya apa bisa kita pelajarin bareng-bareng sih. Gitu. Berarti kita di video itu kan berarti misalnya menjelaskan kayak fungsinya gitu ya? Fungsinya, letaknya, posisinya, terus nanti perginya kemana nih air, prosesnya di sini nih, teman-teman prosesnya di sini tuh prosesnya ada ini. Jadi perlu diperhatikan ini, nanti yang dibersihin ininya, itu aja kan, bisa kan. Ini biasanya kotor di sini, bisa dibersihkan per 3 bulan, per 2 bulan, itu semua bisa kita jelasin. Malah justru untuk video ini semua teman-teman malah bisa jadi aktor. 7-7-nya bisa jadi aktor. Kan nanti kamera kita bisa bikin standby aja kan. Atau mungkin yang lagi nggak di tag ya, kita ada yang megang kamera, nanti gantian satu-satu. Jadi semua bisa kebagian frame-nya, kebagian tampilan. Maksudnya bisa berperan lah. Gitu. Tapi nanti balik lagi ke kesepakatan bareng-bareng. Oke. Catat nih ya. Oke. Yang lain? Yang lain? Jelas ya? Sudah jelas, Mas. Sudah ada gambar scan. Oke. Siap. Nanti kalau bingung sambil jalan ya. Seksi-seksi di luar teknis. Untuk perlengkapan kan sudah ada PJ-nya. Tapi kayak konsumsi misalnya, itu kalau konsumsi praktek pembuatan video pertama di rumahnya Mas Tanto, itu nanti gimana teknisnya?
Untuk konsumsi itu sudah disediakan, Mas. Jadi kemarin aku udah bilang sama Ibu, itu besok teman-temanku kuliah mau di sini datang main sama bahas KKN. Dimasakin ya, siap gitu. Udah ada yang ada. Mas, waduh, kita butuh patungan harusnya nih. Nggak usah, Mas. Santai, Mas. Aman. Jadi Baik. Mas. Iya Mas, berkah Terima Mas. kasih Mas Tendo. Semoga Terima kasih. rezekinya lancar-lancar. Ya, Kita tambah. iya, salam buat Ibu. Terima kasih dari kami. Iya. Tapi namanya kelompok itu Mas harus berbagi. Tapi inisiatif sampean kita terima baik, teman-teman. Apresiasi, Mas. Iya, kita apresiasi. Kemudian Ya. untuk video kedua. Nah, ini harus patungan nih karena jauh lagi. Konsumsi video kedua. Video kedua. Gimana nih? PJ-nya. Patungan aja ya kita. Iya, ada PJ-nya ya. Patungan. PJ-nya itu Mas, Masa Yul. PJ-nya ya. Ya biar ketua ini yang ngatur atau ada Mbak Devi ya. Mbak Devi berdekatan dengan saya. Mbak Devi ini dia cuma di jalan Gitugat itu. Ketua apa ini? Enggak, maksudnya kalau PJ konsumsinya biar saya kali ya. Halo? Halo Mbak Devi. Gimana, Mas? Konsumsi nanti sampean aja yang Oh, Koordinasi. koordinasi ya. Ya. Yang PJ-nya ya. Bisa patungan. Kita Nanti bisa patungan. teman-teman nanti patungan dibantu aja. teman-teman kan? Ya, Oh iya. pasti. PJ-nya. Oke. Kita kan Iya. satu. PJ-nya aja. Kita tuh satu tim. Mas Kemudian mau tanya satu lagi. Boleh. Itu kan tempatnya Mas Arma tadi kan ke tempatnya orang ya. Itu nanti kita bayar apa enggak? Maksudnya ada Enggak. biaya apa gitu loh. Kalau untuk bayar tak pastikan enggak, Mbak. Itu sebenarnya tak buka aja, itu pabrik di Sedayu, besar dia punyanya orang India. Dan kebetulan aku kenal karena dulu waktu penginstalasinya aku ikut. Jadi kalau untuk biaya pasti enggak suruh bayar. Paling nanti karena itu instansi kan butuh resminya suratnya ya. Paling butuh suratnya aja. Itu aja sih, Mbak. Dan di sana samping-sampingnya banyak warung, ada temanku juga yang di dekat sana. Nanti kalau misalkan mau konsumsi ya kita di rumah dia malah dimasakan. Dia punya rumah makan sih di situ. boleh. Oke, Ya. Mas Yul, ini mau ada yang ditanyakan ini. Monggo. Untuk surat yang untuk tempatnya Mas Arman itu gimana ini? Oh iya. Yang mau jadi apa? Nanti saya mintakan lapor ke dosen pembimbing KKN kita. Nanti Oke. dimintakan. Oke, Iya kan, siap. karena KKN tempo hari juga ada. Kayak begitu KKN sebelumnya juga ada. Yes. Oke, siap, Mas. Berarti yang harus dipersiapkan ini ya, cuma surat dari LP3M itu ya? Itu aja sih model kita. Mas Arma, untuk detailnya lagi, kita ada kebutuhan yang lain nggak yang butuh partisipasi kita? Tolong. Enggak sih, udah Mas. Enggak ya? Enggak ada. Iya. Semua ready, alat bahan ready, lokasi ready, paling surat itu tadi benar, udah habis itu kita tinggal ke lokasi, beres. Oke. Teman-teman, ada pertanyaan lagi? Itu, kita kan masuk ke video ya? Iya. Orang-orangnya maksudnya. Sarankan. Itu pakai alma mater apa pakai apa gitu? Apa pakai alma mater loh. Iya. Itu Ya. pakai Nah, itu yang ditanyain. Alma mater. Jadi biar ditahu mahasiswa Jana Badra ini yang berkontribusi. Betul. Itu identitas kita. Itu kita membawa nama UJB. Kayaknya wajib deh Mas ya kalau alma mater. Sudah punya semua ya? Sudah. Waduh, aku nyari dulu nih di lemari. Saya- Lama banget. Alma maternya dulu ukurannya masih M. Nah, Sekarang L. Saya cuman harus dapat alma mater itu dari 2014. Waduh. Berat badan masih 55. Sekarang udah 70, dekat-dekat 80-an. Oh ya, ini sudah clear untuk Mas Arma.
Saya nanti mau Aku mau cerita tanya. soal ya. Oke. Kita mau kapan? Berarti habis tempatnya Mas Tanto dulu apa gimana? Iya. Mas Tanto dulu. Mungkin minggu depannya ya. Enggak, minggu depannya itu Mbak itu mau nikah. Oh iya. Berarti Jadi bulan kita- November ya? Mas Dul, Iya. Depannya lagi. Mas Dul. Eh, Kalau enggak malah di tempatku pagi aja, terus selesai itu langsung ke tempat itu bisa nggak tahu hari Minggu, Mas Arman itu. Oh iya, kalau hari Minggu ini sih Tutup. perlu izin ke security sih. Coba nanti tak bicarain ya. Kalau Minggu kan mereka sebenarnya tutup karena libur kan. Tapi enak sih, malah enak nek buat kunjungan enak karena nggak begitu banyak karyawan juga tuh. Tapi coba nanti security-nya tak tembusin sekalian, direktur. sama lebih security. cepat, lebih baik. Ya, itu. Biar sekalian ke situ kan. Karena lokasinya juga di barat selatan, Mas. Nek pulang dari tempatmu lewat. Oh iya, kan di Sedayu. Betul. Apa ke sana dulu aja? Pagi ya? Iya. Berarti kita dimajuin jam ya dari jam 8 gitu. Kalau enggak kalau kan kalian liburnya cuma Sabtu Minggu, otomatis milihnya hari Sabtu atau Minggu gitu toh. Minggu, Mm-mm. Mas. Minggu Sabtu karena Mbak Ani itu sampai Sabtu. Iya. Sabtu masuk. Berarti itu kan kita bisanya Minggu aja. Berarti kalau Minggu kalau misal di Sedayu dulu, itu nggak apa-apa, nanti saya ke Sedayu. Jadi nanti ke Sedayu dulu diselesaikan, terus ke tempatku gitu loh. Nah, bisa. Iya. Nanti tak pastikan dulu ke pihak mereka ya. Tak usahakan Minggu sekalian wis pagi. Dan kita nggak lama kok nanti di sananya. Mungkin Pokoknya- yang lama di tempatnya Mas Tanto. yang mau mendeskripsikan itu sudah harus ngebayangin itu. Nanti kita ada hari Rabu ada pembagian peran ya. Yes. Punya 3 hari nih. Bisa via nyusun. Zoom group, via video call group di WA, tapi kayaknya jaringannya jelek ya. Jelek, Mas. Iya. Jelek, Mas. Atau di sini kita pakai ini lagi, minta izin sama Pak Ridwan. Iya, nggak apa-apa. Oke, Pinjem. ini sudah clear. Saya mau cerita usulnya Mbak Dani tadi. Nah, boleh. Gimana, Mas? Oke. Mbak Dani tadi japri saya, pas keliling-keliling ke sawah, mampir perusahaan bata milik keluarga. Ini ide lagi kan, semua ide harus ditampung. Juga saya, ini juga menarik. Mana tadi ya? Kok saya kelewatan? Mendingan yang bersangkutan sendiri yang menceritakan idenya. Silakan, Mbak Dani. Iya, baik, Mas. Ini kan kepikiran sih baru pas lewat ya. Itu pemanfaatan abu pembakaran bata itu loh, Mas. Biasanya kan dipakai buat ini telur asin. Nah, kalau mungkin pakai buat itu gimana? Atau ada usulan buat media lain gitu, Mas? Ya, tadi pemanfaatan abu pembakaran bata bagi produksi Tahu telur asin ya? telur asin. Itu memang biasa dipakai itu ya? Biasanya pada dibikin itu buat telur asin. Ya? Biasanya dia minta buat itu pembuatan telur asin. Oh, biasanya banyak yang minta ya? Bagaimana teman-teman? Kita minta Mbak Ani untuk Mbak Dani untuk menyiapkan mungkin oret-oretannya sebagai plan B-nya kita. Nanti hari Rabu kita minta Mbak Ani untuk Mbak Dani untuk mempersiapkannya lagi. Boleh banget, Mas. Lagi. Artinya teman-teman masih boleh mengidekan ini sampai hari Rabu, menyampaikan ide sampai hari Rabu. Artinya sebagai backup dari 2 ide yang sudah jalan dari Mas Ritanto sama Mas Arma.
Mas Arma juga pelaku. Dia teknik sipil basicnya, sambil kuliah sambil kerja. Dan ini yang paling penting buat kita, namanya juga kelas karyawan ya. Kelas karyawan itu kan sama juga dengan teman-teman yang lain, kita kerja sambil. Tapi ternyata Mas Arma juga dalam pembuatan video ini memang mengalami sendiri ya, layaknya seperti Mas Tanto. Jadi begitu. Betul. Nah, Mbak Dani juga demikian. Tetapi karena ini videonya ada cuma ada dua, nanti kita siapkan sebagai backup aja kalau kita mentok atau mengalami kesulitan ya. Benar. Kita sepakat betul. begitu Mbak Dani? Kebutuhan lagi gitu Mas. Misalnya dikasih syarat minimal berapa proker gitu kan. Betul. Bisa. Mas. Oke, benar. Oke, terima kasih atas banyaknya ide-ide ini. Nanti yang saya percaya ini bagian dari partisipasinya teman-teman. Nanti kita jalankan dulu yang kedua ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tambahan Mas Zul sedikit. Lebih ke saran sih, karena kan tadi sempat kita meeting bareng sama DPL ya. Itu di akhir-akhir video kan kalau teman-teman mengamati, beliau pasti apresiasi untuk orang yang on cam. Nah ini saran buat teman-teman sih. Kalau bisa biar kita tuh juga ya kasarannya karena kita di sini kan dibutuhkan untuk peran aktif. Nah minimal on cam dulu lah, karena itu pasti menjadi nilai plus buat beliau. Karena itu ya kasarannya kalau untuk hal lain tuh sebagai bentuk penghargaan kita ke beliau, kita harus hadir lah, ada lah di situ. Even kita nggak nanya, even kita nggak nanggepin apapun, kita on cam. Itu saran aja sih teman-teman. Biar nyaman lah, beliau juga nyaman, beliau juga ngerasa dihargain gitu. Gitu aja. Ya. Gini Mas Arman, insya Allah ini sebenarnya on cam semua ini. Ya. Cuma posisikan kalau cewek juga biasanya di kamar nggak pakai jilbab, hijab apa semua. Jadi kemudian tadi Mbak Ani lagi sakit mungkin. Oh ya, betul. Berikutnya, oke. Lagian kedua kita tadi sudah ketemu sama-sama ya, 7. Kemudian besok lagi hari Rabu malam Kamis kita nanti Zoom lagi untuk persiapan hari Minggu, ya. Siap. Persiapan hari Minggu. Baik teman-teman, ini ada sedikit saya rangkum untuk rapat kita malam ini terkait dengan tugas kita sebagai peserta KKN Universitas Jana Badra. Nanti ini ya Mas Tanto nih. Pertama, tahapan teknis pembuatan video. Tahapan teknis pembuatan video yang pertama itu rangkaiannya, pertama itu aplikasi stek batang, penanaman, kemudian alurnya nanti seperti yang dibilang tadi Mas Santo, kemudian tampak pohon yang sudah tumbuh sekitaran 3 mingguan, kemudian 3 bulan, kemudian yang penampakan pohon pada usia panen lewat teknologi itu, dan kita akan menghitung waktunya. Kemudian sudah teman-teman juga tadi sudah merumuskan kebutuhan pembuatan video. Peralatannya kamera DSLR, mikrofon, kemudian tripod sudah ada PJ-nya masing-masing nih. Kayaknya saya yang dapat ini. Kemudian teman-teman nanti akan mendapat peran pada hari Rabu ya. Betul. Siapa yang jadi pemeran utamanya, misalnya Mbak Rima, misalnya Mbak Ani, Mbak Devi yang mendeskripsikan, kemudian cara teknis itu. Direkturnya jelas yang PJ ya, Mbak Tanto, Mas Tanto. Kemudian bahannya media tanam, pupuk, booster ini apa? Pupuk Mas. Pupuk itu pupuk tuh. Juga. Iya. Kemudian pohon dengan beragam usia. Kemudian
Apa lagi? Kita butuh audiens nggak? Audiens ya? Halo? Putus-putus ya Mas ini. Putus Mas. Oh ya. Jadi kira-kira itu ya kebutuhannya. Kemudian, ini saya sudah mau jalan ini. Wih. Saya bangun dulu anak saya. Bangun dulu anak saya. Mau antar dia pulang malah saya Zoom. Oke teman-teman, kira-kira. Oke. Oke Mas. Siap Nanti Mas. bisa Oke. grup Ya WA. aja. Sampai ketemu lagi ya hari. Ya, lanjut di grup WA ya. Yes. Oke. Oke, Begitu ya. Mas. Ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.